Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian, jemaah KWN bersama yang saya sampaikan, alhamdulillah pada awal Syawal ini kita bisa berwajah setelah kita berhenti sejenak untuk bertemu di bulan Ramadan karena dengan kegiatan masing-masing. Saya tadi mohon maaf betul-betul lupa. Jadi diingatkan Pak Mujamil tadi di padahal sore sudah menyiapkan. Karena apa? Karena saya ini lagi renovasi rumah, jadi dalam rumah itu berantakan. Karena mau tinggal di sini butuh dibenarkan, di sini dibersihkan dan sebagainya. Sehingga sampai jam 8 lebih itu apa mau betul ya. Alhamdulillah kita masih bisa mewajah. Kita sering kangen kalau 1 bulan kita ketemu. KWN itu anggotanya banyak sekarang, tapi lewat WA. Kalau WA sudah berkomentar macam-macam itu, tidak ada komentar yang menyinggung yang lain, akhirnya muncul padahal nggak pernah ketemu. Nah, ini yang saya sayangkan seperti itu. Mereka rajin untuk mengisi WA, mau kita hampir satu hari. Jadi diundang untuk ketemu berwajah itu ya. Ini kok sampai sekarang beliau-beliau itu sulit. Tidak tahu apa alasannya. Apa karena mungkin memandang bahwa dunia modern sudah cukup dengan WA, dengan video call dan sebagainya. Padahal video call itu tidak punya hati. WA tidak punya hati, hanya komentar. Kalau saya ngomong itu sama sama kalimatnya, tetapi dengan mimik dan situasi yang berbeda, itu akan terima berbeda. Ini sering yang kita. Ini malah sudah sejak tahun 90 dulu itu para psikolog itu pakar-pakar psikologi ini mempertimbangkan pada suatu saat nanti tahun 90 dulu, suatu saat nanti orang sudah tidak lagi untuk bertatap muka. Padahal bertatap muka ini secara psikologis adalah sangat penting sekali. Ya, kita bisa bersalaman, senyum, sapa, salam, bagaimana. Walaupun secara sehat, di WA ya sehat, betul ya sehat. Jadi ini sering menganggap seperti itu. Sehingga kalau ditanya, kalian kok tidak takziah sana? Siapa yang meninggal? Bosan, sering di komentar di WA, hujan kalian WA kok. Tapi sudah takziah untuk padahal kita inginnya ngumpul ya, bareng gitu. Nanti ada yang itu nyolatkan, entah itu siapa, kan juga ingin itu aku mati disolat oleh KWN. Itu wajib ini kok. Bentar ganti si paling kayak tuan rumah kok. Alasannya masjidnya mana, harusnya mana, gitu ya. Ada yang sorenya sanggup datang tapi sampai sekarang tidak datang misalnya. Ya inilah macam-macam. KWN itu sudah umurnya sekarang ini mulai April ini sudah 24 tahun. Kita kumpul di sini gitu, keliling masjid itu sudah 24 tahun. Sejak masjid itu baru 37 masjid, sampai sekarang sudah 70 lebih. Sudah 2 kali lipat masjidnya. Tapi sekarang sering ada sering suruh salah penafsiran, salah komentar, salah dan sebagainya, sehingga belum pernah dekat tapi menjauh. Kita belum pernah dekat membuat jahat, tapi sudah tersinggung dulu.
Ini yang sering terjadi. Beda dengan dulu belum ada WA, ngumpul banyak, tersinggungnya kalau sudah menjagokan salah satu tokoh. Nah ini, kalau tokoh jagokan ini tersinggung, salah satu tokoh jagokan tersinggung. Padahal komitmennya dibentuk KUM ini adalah kita harus menghormati perbedaan. Masalah khilafiyah itu tidak pernah akan selesai, terutama dalam hal ibadah. Nah sekarang masalah khilafiyah itu masalah orang lain yang ditokohkan. Nah, ini sering seperti itu. Nah kita harus kembali lagi. Kita harus kembali lagi pada dasar kita. Ya, komitmen kita bahwa kita jangan sampai pecah, jangan sampai uling-ulingan itu hanya gara-gara sepele. Gara-gara sepele apa? Karena tokoh kita berbeda dengan tokoh yang lain, sehingga kalau tokoh kita disinggung, maka ini sakit hati. Kalau ini disinggung, ini sakit hati. Kemudian apa? Belum pernah wajahnya kenal, tapi ispat belum diasik. Padahal belum kenal wajahnya, maka belum diasik. Padahal saya senang kalau memang Anda ketemu berwajah ya, bertatap muka. Alfa dunia itu silakan, tapi dalam suatu pertemuan formal. Sesudah itu sudah nggak ada masalah, salaman kita salaman nggak apa-apa. Jangan saja membawa sakit hati. Ini yang sering kita tidak dewasa pada hal seperti ini. Apalagi sekarang ini zamannya tahun ini adalah tahun yang semakin kencang kabar-kabar hoax, fitnah, ya, kabar-kabar yang betul-betul simpang siur, saling membenarkan diri dan saling menyalahkan orang lain, menyebar aib. Itulah politik demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu adalah politik menyebar aib dan menahan aib seseorang nanti akan dikeluarkan apabila orang ini tidak mau mengikuti apa yang menjadi keinginan penguasa. Maka sudah seperti partai-partai politik segala itu, walaupun dasarnya adalah orang-orang Islam, tapi karena pribadi-pribadi dari pengurus itu mempunyai aib yang kalau dikeluarkan itu pelaku di ranah hukum, maka ini yang menjadi senjata mereka politikus itu. Anda punya aib, sudah dipegang sih. Kapan keluarkan aibnya? Kalau sudah sampai pada waktunya. Nah, waktu-waktu sekarang ini adalah waktu-waktunya nanti sampai 2004 itu mengeluarkan aib-aib. Nah, orang yang tidak mau dikeluarkan aibnya, tidak mau bantu dan sebagainya, ini nanti akan nurut manut. Ya, walaupun saya membawa partai Islam, nurut apa yang jadi penguasa. Maka penguasa demokratis adalah orang yang punya duit. Orang yang memiliki uang itu yang bisa mengolah alik sesuatu. Dulu saya pernah, ya, tapi di zaman Orde Baru, rumah saya itu dikelilingi tokoh bintang yang terkenal menteri militer, Kodim, ada pojok. Ternyata apa? Saya nggak merasa apa-apa, tapi ternyata saya kemudian mendapat tamu dari seorang intel, rumahnya di Lumpuh. Pak, maaf Pak, mungkin Bapak merasa bahwa di depan rumah Anda segelintar-gelintar tentara. Waktu zaman Orde Baru kan militer berkuasa penuh. Nah, saya tidak apa-apa masalahnya Pak. Saya ditanya masalah apakah Bapak tinggal di sini itu sejak ini pernah menyewakan rumah ini dan sebagainya. Ternyata apa? Ternyata nama saya itu dicantumkan sebagai orang yang ikut main gardu pemilihan rumah di daerah Mbak Pulang. Jadi nama saya itu menjadi orang salah satu binggel main gardu. Karena apa? Karena itu saya tahu setelah itu ya Pak, karena saya sini tugas. Pada saat itu mungkin Bapak mau ditangkap waktu itu, tapi
Setelah saya tahu, saya melapor pada atasan saya, Pak, biar saya urus, karena ini adalah tetangga saya. Walaupun orang Dimpo, tapi katakan bahkan tetangga saya. Itu seperti itu. Nah, di dalam perebutan kekuasaan, baik dari lurah, gubernur, presiden, dan sebagainya, itu ada seorang perwira militer yang waktu itu memanggil saya dan saya ada di sana karena karena saya tidak ditangkap, tapi Pak Inten tadi kemudian Bapak menghadap komandan saya ini ya. Rasanya ternyata dia ya buya-buyu salaman saja sama saya. Padahal saya wis kan pamit karo anak buju, kono aku ora bali iki duit nang ngene nang ngene wis tenang bae Pak. Nyata itu memang ada 4 D Pak dalam mengelola kekuasaan, baik dari paling bawah sampai ke atas. Pertama adalah dukungan, dukungan. Yang kemudian dia duit, punya dukungan nggak punya duit jangan harap, karena duit itu akan disebar kemana-mana sampai penguasa-penguasa ini harus keduman duit. Kalau ada beberapa penguasa dari kekuatan nggak keduman duit, nanti akan mengeluarkan air. Yang ketiga adalah doa atau dukun. Sekarang ini dukun laris. Orang sebelum neng masjid kalau itu pada dandan nganggo kopiah dan sebagainya, mubeng masjid kampanye, tapi dia dukun juga. Ini yang bilang orang itu tadi, orang perwira militer yang menginterogasi saya, tapi saya nggak diinterogasi, malah justru ngobrol. Yang keempat adalah gaduh. Gaduh itu adalah permainan. Siapa yang memilih jago itu orang-orang yang punya duit di belakangnya. Yang biayai. Jadi belum tentu nanti yang kita jagokan itu akan dari bawah akan menang. Tapi siapa yang paling ingin menguntungkan? Nah, yang main jago ini gojekan, yang sementara orang bawah musuh-musuhan. Mereka main gaduh kehilangan berapa triliun nggak masalah, tetapi kita sering orang-orang bawah itu kehilangan 10 juta, 20 juta, masih ngamuk musuhan, boleh bunuh, terus royok-royokan dan sebagainya. Mereka tertawa. Dan itu berlaku di mana saja, tidak hanya di kalangan demokrasi pemilihan kekuasaan presiden. Ternyata saya membaca seperti contohnya pemilihan ratu, ya, ratu kecantikan. Itu siapa yang siapa yang kecantikan apa yang paling cantik bukan, yang paling muda bukan, tetapi yang paling laris dibuat oleh orang-orang tertentu itu nanti ya. Yang menentukan juri itu hanya sebagai kedok saja. Jurinya ada berapa? Harus ganjil, ya 9 jurinya. Tapi setelah itu tidak boleh menentukan 1, harus menentukan 3. Setelah 3 ditimang-timang, tinggal 7 bulan. Siapa yang punya jari 3 ratu ini, siapa yang memiliki nilai jual paling tinggi, itulah yang akan dijual kecantikan. Sampai situ, ya. Itu sampai hampir semua seperti itu. Pemilihan-pemilihan itu. Jadi kalau kita dewasa, sering kita tuh membanggakan membanggakan artis dan sebagainya. Itu kita sok mulai aja pada anak cucu pada istri kita. Karena apa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang asor, orang yang sebenarnya menjijikan tapi dipuja-puja oleh orang yang tidak tahu kebetulan. Saya 6 tahun tinggal di Jakarta, kebetulan saya sering ketemu dengan orang-orang tim-tim artis. Dia membanggakan diri, sering open go sama artis-artis terkenal. Padahal dia hanya juru penerang yang mengatur ini,
bukan apa sih. Karena apa? Zaman dulu itu kalau mau syuting itu lampu harus terang benderang. Nah, kalau tidak terang benderang, maka kemudian ini yang disalahkan adalah artisnya. Maka kemudian bangga. Nah, yang satu artis ini wis ditulis seko manajernya, sutradaranya, sampai tukang lampu segala ngiling kabel. Artinya asistennya Mas Mokti sing jadi guru kabel kan. Itu artis yang dibangga-banggakan seperti itu. Kita sering salah seperti itu. Dalam hal seperti ini kita juga gitu. Kita sering membanggakan salah satu tokoh, padahal tokohnya adalah sebenarnya hanya sebagai bonekanya orang-orang yang memiliki duit, oligarki dan sebagainya. Nah, ini ya, marilah kita kembali kepada hal-hal yang mendasar kita dakwah kita, mungkin kita jangan hanya melulu di dalam dakwah itu kita hanya mengulik-ulik masalah Quran dan hadis, tapi tafsirkanlah dan seliminlah dengan hal-hal yang bersifat disenangi oleh orang-orang ibu, orang-orang remaja, seperti membanggakan atau mengidolakan salah satu dan sebagainya. Yang diidolakan itu adalah salah. Kita justru lebih tinggi harga dirinya daripada mereka. Karena mereka mau merebutkan diri, harga diri hanya karena uang dan karena popularitas. Ini jangan sampai. Nah, marilah monggo kita kembali ke FKUM. Program kita sama-sama untuk menyatu masalah-masalah menghilangkan masalah khilafiyah, karena yang namanya khilafiyah tidak akan selesai sampai akhir. Kemudian kita lingkungan masjid kita bagaimana lapak kita keadaannya, jangan sampai ada di lingkungan masjid kita ada lapak yang tidak bisa sekolah atau karena SPT-nya dan sebagainya. Yang dari dulu selama 24 tahun ini FKUM selalu berusaha untuk menyangga itu semua. Yang lain-lain diprogramkan seperti kemarin dan diprogramkan. Ada yang khawatir, tapi FKUM tak gitu ya, tak gitu. Memang itu uang itu dari donatur yang menginginkan untuk ditujukan kepada orang yang berhak menerima. Jadi jangan khawatir. Sampai sekarang FKUM memang tidak pernah ada lagi sumbangan dari pemerintah. Kalau dulu ada, tapi sejak apa ya? Sejak 3 tahun sejak menjelang ini pandemi ini tidak ada lagi. Alasannya macam-macam alasannya. Tapi saya tidak menunggu sumbangan pemerintah. Untuk apa itu? Nah, mari FKUM ini jangan sampai kita hilangkan, jangan sampai kita bubarkan. Dulu isu-isu pertama dulu akan menjadi 3 kelurahan selama ini. Sudah ada yang khawatir bagaimana sebetulnya ke FKUM nanti jadi pecah jadi dan sebagainya. Saya katakan tetap Mojokerto, walaupun ada di 3 tempat kelurahan tetap satu Mojokerto dan FKUM. Karena berwajah itu ya, seperti saat berdirinya FKUM adalah situasi yang chaos, bingung, di mana kemudian kebakaran Solo, kemudian ada isu-isu dan sebagainya. Ya, kemudian bingung teman saya siapa, musuh saya siapa, pak saya dan sebagainya. Nah, jangan sampai pada suatu saat anak cucu kita itu tidak kenal dengan orang-orang teman-teman bapaknya. Nah, supaya kita juga mendidik generasi untuk saling mengenal, karena dulu tiap tahun ada event dari FKUM ini untuk mengadakan jalan sehat, lomba untuk anak-anak dan sebagainya, itu saling kenal mengenal. Cuma sudah pandemi ini istirahat, dan insya Allah nanti kita kalau bisa programkan untuk tahun depan bisa
bisa untuk lebih giat lagi hidupkan KUM, karena persatuan umat Islam itu penting sekali. Karena apa? Musuh kita adalah pertama Syiah, kedua Yahudi, ketiga komunis, keempat sinkretisme. Ini memang musuh dari umat Islam. Mereka para konservatisme ini akan seperti orang liberal, akan mengambil semua apa-apa yang di agama, menurut baik menurut orang-orang nafsu sendiri, tetapi kemudian menyingkirkan agama itu sendiri. Ini memang sinkretisme itu sejak lama sudah ada, ya. Tapi itulah yang akan merusak akidah. Nah, inilah kita yang harus hati-hati. Jadi saya kira kemudian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita tetap bersatu, kita saling memberi informasi apa yang bisa kita komunikasikan, kelebihan apa yang ada di masjid kita ini untuk kita berikan informasi pada masjid lain yang kira-kira membutuhkan dukungan apa, entah itu bangunan, entah itu surat menyurat, entah itu tata cara bagaimana berhubungan dengan dunia luar dan sebagainya. Kalau kita bisa saling memberikan informasi, maka kita di dalam hal memakmurkan masjid ini akan lebih mudah dan lebih lancar. Karena sudah kesulitan, ada saja kawan di FKUM lain itu yang memiliki bantuan, memiliki pengetahuan, memiliki kedekatan dengan orang yang kita tuju. Nah, jadi kita merasa sulit saya pergi di sana. Tapi ternyata setelah kita sampaikan di FKUM, ada salah satu anggota FKUM yang, saya kenal dengan bapak itu, nanti saya sampaikan dan sebagainya. Inilah hal-hal yang memang harus kita. Jadi kesamaan kita itu dalam hal segala urusan dan segala hal-hal yang menyulitkan bisa menjadi lebih mudah. Jadi saya kira demikian sementara, moga kita rembuk apa yang sekiranya bisa kita sampaikan dan kira-kira bisa apa yang kita rencanakan ke depan, bagaimana kita tetap menghidupkan KUM ini untuk kita selalu bisa mengenal dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi dan kita katakan tadi, seperti masalah takziah. Saya datang takziah kok yang ikut yang datang itu ya hanya orang yang sering datang ke sini. Tapi orang yang tahu WA itu alasannya, saya tidak tahu, saya tidak kenal, padahal ujian WA, ujian dan sebagainya. Mudah-mudahan yang anggota WA itu nanti juga mau untuk hadir setelah tahu bagaimana. Padahal saya sudah sering mengungkapkan, sering menyatakan seperti ini, tapi beliau mungkin ada kesibukan lain. Kita doakan saja mudah-mudahan beliau yang mempunyai kesibukan yang bersama dengan KUM mereka lancar, tetapi tetap bisa menyatukan kita. Demikian saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Haryono atas sambutannya dan informasi-informasi yang beliau sampaikan. Baik, kita lanjut pada cara berikutnya. Seharusnya adalah laporan sejarah, tapi karena beliau belum hadir, perlu saya sampaikan untuk hasil dari aplikasi terkumpul Rp80.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi amal soleh dan semuanya. Terkait dengan bendahara 2, maka ini kita harus menunjuk pengganti